Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 UPT SD Negeri 74 Gresik. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan niat belajar kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, melanjutkan materi yang kemarin di pelajaran 2, yakni cinta Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Kemarin kita sudah belajar mengenal nama-nama Allah atau mengenal Asmaul Husna. Sekarang kita lanjutkan mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak, kitab Allah Subhanahu wa taala adalah wahyu yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada rasul-rasul yang berisi ajaran tauhid atau mengesahkan Allah, berisi tata cara beribadah, bersikap dan berperilaku mulia untuk memperoleh keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, rasul-rasul tidak selamanya hidup untuk menyertai umatnya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala inilah yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan ketaatan di kehidupan sehari-hari. Wahyu Allah itu selain berbentuk kitab, ada juga yang berbentuk suhuf. Jadi wahyu Allah ada dua ya anak-anak, yaitu kitab dan suhuf. Nah, pengertian suhuf adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul, akan tetapi bentuknya masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Sedangkan kitab adalah wahyu Allah yang sudah terkumpul atau berbentuk buku dan isinya sudah lengkap. Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat Islam untuk beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada para rasulnya. Apabila seseorang tidak beriman kepada kitab-kitab suci itu, maka orang itu tergolong orang-orang yang ingkar. Na'udzubillah. Perintah ini tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhirihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi jelas kita sebagai seorang muslim, kita harus mengimani kitab-kitab Allah. Lalu bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah itu? Cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah adalah dengan membenarkan bahwa kitab-kitab suci itu merupakan wahyu yang diturunkan kepada rasul-rasulnya melalui malaikat Jibril, dan semua isi kandungannya adalah benar. Ada banyak kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, namun hanya 4 yang wajib kita ketahui secara terperinci. 4 kitab tersebut diturunkan kepada rasul-rasul berbeda zaman dan tempat. Di antara kitab itu adalah ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan juga yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran.
Nah, sekarang kita pelajari satu persatu ya anak-anak. Yang pertama adalah kitab Taurat. Nama Taurat berasal dari bahasa Ibrani yaitu Taroh, yang artinya adalah ajaran atau perintah. Kitab Taurat berisi wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada siapa anak? Kepada Nabi Musa alaihi salam pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi di sekitar negara Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani, bahasa yang digunakan kaum Bani Israel pada saat itu untuk berkomunikasi sehari-hari. Nah, kemudian apa isi pokok ajaran kitab Taurat? Inti pokok ajaran kitab Taurat adalah 10 peraturan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum Bani Israel. Apa saja 10 peraturan itu? Yang pertama adalah perintah mengesahkan Allah. Yang kedua yaitu perintah menghormati ayah dan ibu. Yang ketiga, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang keempat, larangan menyembah berhala. Yang kelima, larangan menyebut nama-nama Allah dengan sia-sia. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. 9, larangan berbohong saat bersaksi. Dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu larangan merampas hak orang lain. Dan ternyata di dalam kitab Taurat juga menyebutkan akan datangnya nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab Taurat juga dijadikan pedoman oleh Nabi Zakaria alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian yang kedua anak-anak yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menjadi raja dari kaum Bani Israel di daerah Kanaan, Palestina pada abad 10 sebelum Masehi. Nah, kitab Zabur atau ada yang menyebut kitab Mazmur adalah kumpulan pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Zabur juga berisi dzikir, doa, nasihat, dan hikmah. Nah, perlu diingat ya anak-anak, kalau kitab Taurat tadi berisi 10 kebaikan atau 10 perintah Allah. Kemudian kitab Zabur atau Mazmur ini berisi kumpulan pujian kepada Allah, berisi dzikir, doa, nasihat, dan hikmah. Lanjut yang ketiga anak-anak yaitu kitab Injil. Kitab Injil adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam yang diutus sebagai rasul. Nah, kitab suci ini diturunkan pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem atau Palestina. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Nah, kitab suci ini ditulis dalam bahasa Suryani agar dapat dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Kitab Injil berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
membenarkan kitab sebelumnya, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, serta larangan dan perintah kepada Bani Israel. Ajaran yang terdapat dalam kitab Injil ini juga menyebutkan akan datangnya Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi kitab Taurat juga menyebutkan akan datangnya Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di kitab Injil juga disampaikan bahwa akan datangnya Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mendapat wahyu kitab suci Al-Quran. Nah, sekarang kitab yang keempat anak-anak, yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak abad ke-7 Masehi di kota Mekah. Setelah 14 abad lamanya, yaitu sekarang abad 21 Masehi, kitab Al-Quran tetap lestari dan akan tetap terjaga sampai hari kiamat kelak. Al-Quran diturunkan pertama kali pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira, yang sering diperingati sebagai hari Nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran menandai bahwa awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul atau utusan Allah saat beliau berusia 40 tahun. Kemudian anak-anak, Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.666 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau 23 tahun kurang sedikit. Nah, Al-Quran ini anak-anak kitab penyempurna. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil. Nah, penyempurnanya ini adalah kitab Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kepada umat manusia untuk dapat membedakan perkara yang baik dan buruk. Kitab suci Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi Muhammad SAW dapat mengalahkan musuh-musuh yang menolak Al-Quran sebagai wahyu. Orang-orang kafir Quraisy berusaha membuat syair seperti bacaan Al-Quran, namun mereka tidak mampu melakukannya. Kitab Al-Quran mampu mengungkapkan kisah-kisah umat terdahulu dan juga mengabarkan peristiwa yang terjadi pada masa datang. Meskipun Al-Quran diturunkan di tengah-tengah penduduk Arab, namun ajarannya diperuntukkan bagi seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi alam, rahmatan lil alamin, dan berlaku sepanjang masa. Maka dari itu anak-anak, mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup bagi kita. Dengan cara apa? Yaitu membacanya dan memahaminya setiap hari, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.